Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Juniarti dengan NPM A1A023040. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi, mata kuliah yang saya pelajari di program studi saya ini salah satunya adalah mata kuliah keterampilan membaca. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanzah, Magister Pendidikan. 1. Jelaskan hakikat keterampilan membaca, tujuan membaca, dan aspek-aspek membaca. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian keterampilan membaca. Yang pertama, menurut Ermanto 2019, keterampilan membaca adalah kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, dan menafsirkan kata-kata tertulis pada halaman artikel atau bahan bacaan lainnya. Yang kedua, menurut Adler dan Doren 1972, serta menurut Tarigan 2015, keterampilan membaca yaitu suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahasa tulis. Yang ketiga, menurut Sadono 2012, Rahmawati, dan Waljinah 2020, keterampilan membaca adalah keterampilan melakukan recording, decoding, dan meaning terhadap teks tertulis yang dibaca. Yang keempat, menurut Aziz 2023, keterampilan membaca adalah keterampilan seseorang dalam memahami bacaan maupun tulisan untuk mendapatkan informasi dan mentransformasikan kembali informasi sebagai bagian dari kemampuan literasi. Berdasarkan beberapa pendapat ahli sebelumnya, saya dapat memahami bahwa keterampilan membaca adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menafsirkan, dan memproses informasi dari teks tertulis. Tentunya, ada beberapa manfaat dan tujuan dari keterampilan membaca. Menurut Santoso dan kawan-kawan 2007, ada 11 tujuan dari keterampilan membaca. 1. Menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata seseorang. 2. Memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan. 3. Menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam teks bacaan. 4. Menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. 5. Membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan. 6. Menggunakan strategi tertentu untuk memahami teks bacaan. 7. Menggali simpanan pengetahuan atau skemata seseorang tentang suatu topik. 8. Mencari informasi untuk penyusunan suatu bacaan atau laporan. 9. Meningkatkan daya ingat pembaca tentang suatu ilmu yang dipelajari. 10. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan menulis dan berbicara. Dan yang ke-11, membangun kepercayaan diri, kreatif, dan berpikir kritis. Menurut Tarigan 2015 serta Hairudin dan kawan-kawan 2007, ada 10 aspek dalam keterampilan membaca. 1. Aspek sensori, yaitu mampu dalam memahami simbol-simbol tertulis. 2. Aspek perseptual, yaitu mampu dalam hal menerjemahkan apa yang dilihatnya sebagai simbol atau kata. 3. Aspek sekuensial, yaitu mampu untuk meneruti pola-pola urutan, gramatikal teks, dan logika. 4. Aspek asosiasi, yaitu mampu mengetahui hubungan antara bunyi dan simbol dan antara kata-kata yang dipresentasikan. 5. Aspek pengalaman, yaitu mampu untuk mengaitkan kata-kata dengan pengalaman yang telah dimiliki untuk memberikan makna. 6. Aspek berpikir, yaitu mampu untuk menghasilkan evaluasi dan interferensi dari materi yang telah dipelajari. 7. Aspek belajar,
yaitu mampu untuk mengetahui apa yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan fakta serta gagasan yang dipelajari. 8. Aspek afektif, yaitu aspek yang berkaitan dengan minat pembaca dan berpengaruh terhadap keinginan pembaca. 9. Keterampilan yang bersifat mekanis atau mechanical skill mencakup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, dan pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan serta bunyi dan kecepatan membaca yang lambat. 10. Ada keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skill, mencakup memahami pengertian sederhana leksikal, gramatikal, retorikal, serta memahami makna evaluasi atau penilaian, kecepatan membaca fleksibel yang mudah dan disesuaikan dengan keadaan. 2. Uraikan perbedaan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif dan membaca ekstensif merupakan dua jenis membaca yang termasuk ke dalam membaca nyaring. Perbedaannya, membaca intensif adalah kegiatan membaca teks bacaan yang dilakukan dengan teliti, cermat, sekaligus untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca kritis. Sedangkan, membaca ekstensif merupakan kegiatan membaca untuk memahami isi teks yang penting-penting secara cepat atau sekilas, sehingga melatih seseorang dalam mengenal struktur bacaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa membaca intensif dan membaca ekstensif adalah dua jenis teknik membaca yang memiliki tujuan dan cara yang berbeda. Membaca intensif bertujuan untuk memahami teks secara mendalam dan menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan membaca teks perlahan dan cermat, serta mencatat informasi-informasi yang penting. Teknik membaca ini cocok digunakan untuk teks yang kompleks seperti buku, artikel ilmiah, atau karya sastra. Sedangkan membaca ekstensif bertujuan untuk mendapatkan informasi umum dari teks dengan cepat. Dilakukan dengan membaca teks secara cepat dan selektif serta fokus pada poin-poin penting. Teks ini cocok digunakan untuk membaca teks-teks yang ringan seperti berita ataupun majalah. 3. Jelaskan hakikat dan manfaat skemata dalam membaca. Sebagai pembaca, guru, dan siswa, ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian skemata. Yang pertama, menurut Rumelhart 1980, skemata adalah struktur pengetahuan yang terorganisir dalam memori yang membantu kita memahami informasi baru. Lalu menurut Anderson 1984, skemata membantu kita dalam memahami bacaan dengan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan menurut Carroll 1989, skemata membantu kita dalam memprediksi isi bacaan dan mengisi informasi yang tidak terungkap secara eksplisit dalam bacaan. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa skemata adalah struktur pengetahuan yang terorganisir dalam memori yang membantu kita memahami informasi baru. Skemata ini terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan kita sebelumnya. Ada beberapa manfaat skemata dalam membaca bagi pembaca, guru, dan siswa. Bagi pembaca, skemata dapat meningkatkan pemahaman bacaan. Yang kedua, dapat mempermudah menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, dapat memprediksi isi bacaan. Yang keempat, mengisi informasi yang tidak terungkap secara eksplisit dalam bacaan. Dan yang kelima, meningkatkan minat baca. Bagi guru, skemata dapat membantu dalam memilih bahan bacaan yang sesuai dengan skema siswa, lalu menyusun strategi pembelajaran yang mengaktifkan skema siswa, membantu siswa dalam memahami bacaan yang kompleks, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan bagi siswa itu sendiri, skemata dapat meningkatkan pemahaman bacaan, mempermudah menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, memprediksi isi bacaan,
mengisi informasi yang tidak terungkap secara eksplisit dalam bacaan, dan dapat meningkatkan minat baca. 4. Jelaskan hakikat dan jenis. Membaca pemahaman. Berdasarkan tingkatannya. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian membaca pemahaman. Yang pertama, menurut Tarigan 2021, membaca pemahaman yaitu keterampilan membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan dengan baik. Yang kedua, menurut Abidin 2012, membaca pemahaman adalah membaca dengan proses sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh informasi, pesan, dan makna yang terkandung dalam sebuah bacaan. Lalu yang ketiga, menurut Neil 1992, membaca pemahaman adalah menemukan informasi dari teks, lalu mengombinasikannya dengan elemen-elemen pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca ke dalam suatu makna yang baru. Lalu, menurut Tarigan 2008, membaca pemahaman yaitu membaca yang bertujuan untuk memahami norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi. Jadi, berdasarkan beberapa definisi dari para ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa membaca pemahaman adalah suatu proses aktif dan kognitif yang dilakukan oleh pembaca untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh, baik itu informasi tersurat maupun tersirat, dengan menghubungkannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. Berdasarkan tingkatannya, membaca pemahaman terbagi menjadi dua bagian. 1. Membaca pemahaman literal, yaitu kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit atau tersurat dalam teks. Yang kedua, ada membaca pemahaman tingkat tinggi, yang terbagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pemahaman interpretatif atau inferensial, yaitu kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung atau tersirat dalam teks. Yang kedua, pemahaman kritis, yaitu kemampuan mengevaluasi materi teks. Yang ketiga, pemahaman kreatif, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan respon emosional dan estetis terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi, kognitif, imajinatif, estetis, dan standar profesional. 5. Jelaskan hakikat, tujuan teknik, dan langkah-langkah membaca kritis pada berbagai teks. Ada beberapa pengertian tentang membaca kritis menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Tarigan 2013, Sultan 2018, dan Dalman 2017. Mereka berpendapat bahwa membaca kritis merupakan suatu proses membaca melalui kegiatan berpikir kritis secara mendalam, mulai dari kegiatan analitik, sintetik, dan evaluatif, sehingga menemukan kebenaran yang disampaikan oleh penulis dari teks tersebut. Yang kedua, menurut Welles 2003, membaca kritis yaitu kemampuan pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis untuk melakukan recording atau merekam, decoding atau menguraikan, dan meaning atau memaknai bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersiratnya, melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, menafsirkan, dan menilai. Lalu yang ketiga, menurut Dayek dan Anter 2004, membaca kritis adalah proses membaca dengan mengolah secara kritis informasi dari bacaan dengan cara tidak hanya menangkap makna yang tersurat, tetapi juga menemukan makna antar baris dan makna di balik baris, sehingga pembaca memperoleh informasi yang sebenarnya dan dapat memberikan evaluasi terhadap informasi tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa membaca kritis adalah proses membaca yang aktif dan mendalam
dengan tujuan untuk memahami makna teks secara utuh, baik makna tersurat maupun makna tersirat, serta mengevaluasi kembali kebenaran informasi yang disajikan. Menurut Sultan 2018, Tarigan 2021, dan Dalman 2017, ada 4 tujuan dari membaca kritis. Yang pertama, untuk memahami maksud penulis. Yang kedua, untuk memahami makna teks secara mendalam dengan proses berpikir kritis. Yang ketiga, untuk menilai penyajian penulis. Dan yang keempat, untuk meningkatkan minat membaca dan kemampuan baca, serta meningkatkan berpikir kritis. Ada 4 teknik membaca kritis menurut Sultan 2018 dan Dalman 2017. 1. Pemahaman literal atau memahami makna tersurat atau makna tekstual. 2. Menyusun ulang bahan bacaan. 3. Memahami makna bacaan secara tersurat atau secara kontekstual. Dan yang keempat, melakukan evaluasi. Ada beberapa langkah-langkah membaca kritis menurut Sultan 2018 dan Junining 2017. Yang pertama, memahami judul teks bacaan. Yang kedua, mengetahui tujuan membaca teks. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dasar tentang topik yang akan dibaca. Yang keempat, memahami sistematika dan struktur bacaan. Yang kelima, membaca teks secara teliti. Yang keenam, melakukan skimming pada kalimat awal atau akhir di tiap paragraf. Yang ketujuh, mengidentifikasi argumen yang disampaikan penulis. Yang kedelapan, mencatat pokok-pokok penting berdasarkan pemahaman isi bacaan. 9. Mengkaji sumber referensi yang dirujuk penulis. 10. Membuat pertanyaan kepada penulis setelah membaca teks. 11. Memikirkan bacaan secara menyeluruh, baik isi, gaya bahasa, format, ataupun bentuknya. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. 6. Uraikan perbedaan model membaca. Bottom up, top down, dan interaktif. Terdapat 3 model membaca menurut Goodman 1976, Subadiono 2014, Wartika 2015, Rahim 2011, Tarigan 2021, Morailan 2007, dan Dalman 2017. Ketiga model membaca tersebut yaitu model membaca bottom up, model membaca top down, dan model membaca interaktif. Mari kita uraikan ketiga model membaca tersebut satu persatu. Dimulai dari model membaca pertama yaitu model membaca bottom up. Merupakan proses pemerolehan makna teks yang mengandalkan informasi tertulis berupa struktur bacaan dan mengesampingkan struktur pengetahuan di dalam otak. Model membaca bottom up bertujuan untuk mengembangkan skemata dengan proses menafsirkan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca. Langkah-langkah dalam model membaca bottom up ini dimulai dengan melihat huruf-huruf. Huruf-huruf kemudian diidentifikasikan dan disuarakan. Lalu yang ketiga, mengenali kata-kata. Kata-kata dilakukan pengelompokan ke dalam kelas gramatikal dan struktur kalimat, paragraf, dan teks. Lalu, makna diterima dari kalimat, paragraf, dan teks, kemudian makna dihubungkan dengan pemikiran. Lanjut ke model membaca yang kedua, yaitu model membaca top-down atau yang dikenal dengan model psikolinguistik. Model membaca top-down merupakan kegiatan membaca untuk pengembangan skemata dengan proses memaknai teks berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca. Langkah-langkah membaca top-down ini dimulai dengan mata yang langsung melihat pada teks, kemudian berpikir dan menduga tentang makna yang ada sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Lalu yang ketiga, melihat kalimat sebagai contoh keseluruhan untuk menemukan makna. Yang keempat, proses mencari makna lebih jauh, yaitu pembaca melihat pada kata-kata
Jika masih belum pasti, pembaca melihat lagi pada huruf-huruf, kemudian lakukan pencarian makna pada pemikiran yang sudah diperoleh dengan dihubungkan dengan pengetahuan. Selanjutnya yaitu model membaca yang ketiga, model interaktif. Merupakan proses pengalihan tulisan menuju makna melibatkan penggunaan baik pengetahuan awal maupun tulisan. Langkah-langkah dalam model membaca interaktif ini, yang pertama, membuat prediksi makna atau membaca simbol grafis. Yang kedua, pembaca merumuskan hipotesis berdasarkan interaksi informasi dari aspek semantik sintaktik. Lalu yang ketiga, membuat hubungan antara teks dengan teks dan teks dengan dunia sebelum, selama, dan sesudah membaca. Jadi itulah tadi 3 uraian mengenai model membaca. Ada model membaca bottom up, model membaca top down, dan model membaca interaktif. 7. Jelaskan sintak atau langkah-langkah. Metode membaca dengan SQ3R. Terdapat 5 sintak atau langkah-langkah metode SQ3R menurut Subadiono 2014, Darmianti 1997, Tarigan 2021, Morailon 2007, dan Dalman 2017, yaitu survei, question, read, recall, dan review. Yang pertama yaitu survei. Survei dilakukan dengan membaca singkat seluruh organisasi buku. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kesan umum atau hal menarik dari buku tersebut. Adapun survei pada buku bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu menelusuri daftar isi untuk mendapatkan keseluruhan isi buku, membaca kata pengantar untuk mengetahui permasalahan utama dalam buku, dan melihat organisasi bab secara sekilas. Yang kedua yaitu langkah question atau pertanyaan. Question pada teknik SQ3R dilakukan setelah menyelesaikan tahap survei. Pembaca memiliki awalan ide mengenai bacaan selanjutnya. Pada tahap inilah, pembaca akan mengubah judul, topik, atau subtopik ke dalam bentuk pertanyaan. Tujuan dari bagian bertanya atau question ini adalah untuk mengetahui setiap detail dari bahan bacaan. Lalu langkah yang ketiga yaitu read atau membaca. Membaca merupakan tahap menjawab pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Jawaban biasanya merupakan ide utama dari setiap paragraf. Ada 5 tahap dalam membaca, yaitu yang pertama, mencari jawaban dari pertanyaan di tahap sebelumnya, baca ulang petunjuk gambar, grafik, kalimat, dan garis bawah, kurangi kecepatan membaca saat menemukan bagian sulit, bila perlu ulangi membaca jika belum paham, dan buat kata kunci dari setiap bagian. Langkah yang keempat yaitu recall. Dalam tahap ini, setelah pembaca menyelesaikan membaca dan menjawab pertanyaan, maka diminta untuk menulis kembali dengan kalimatnya sendiri setiap informasi yang sudah didapatkan. Lalu langkah yang kelima yaitu review atau ulasan. Kegiatan review meninjau kembali teks yang sudah dibaca sehingga memperjelas dan mengingat pemahaman terhadap teks atau cerita. Ada 3 tahap dalam review sebuah cerita sebagai berikut. Yang pertama, pahami bahan bacaan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulkan semua jawaban. Dan yang ketiga, kembali lagi untuk memeriksa dan mengevaluasi jawaban apakah sudah benar atau belum. Jadi, itu tadi merupakan langkah-langkah dalam membaca SQ3R. 8. Menurut Anda mana yang lebih unggul? Penggunaan metode membaca SQ3R, DRTR, Quantum Reading, dan Mind Map. Bagi seorang mahasiswa, berikan alasan mengapa lebih unggul dibandingkan dengan metode membaca lainnya. Setelah saya memahami dan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari metode-metode tersebut, menurut saya, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode yang paling unggul bagi seorang mahasiswa bisa tergantung pada beberapa faktor,
Seperti yang pertama, tujuan membaca. Apakah untuk memahami informasi secara detail, mendapatkan ide-ide utama, atau meningkatkan kecepatan membaca? Yang kedua, jenis teks bacaan. Apakah teks bacaan tersebut kompleks, linear, atau non-linear? Yang ketiga, gaya belajar. Apakah mahasiswa lebih suka belajar dengan cara visual, auditori, atau kinestetik? Namun, karena konteks pertanyaannya merujuk pada mana yang lebih unggul, maka di sini saya berpendapat bahwa secara umum SQ3R atau Survey, Question, Read, Recite, and Review lebih unggul bagi mahasiswa. Karena metode SQ3R dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi dengan lebih mendalam melalui tahap pertanyaan dan refleksi yang mendalam. Metode SQ3R juga membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi saat membaca, sehingga dapat meningkatkan pemahaman jangka panjang. Baiklah, itu saja jawaban yang dapat saya berikan dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Dan tentunya dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya membutuhkan referensi. Salah satu referensi yang saya gunakan dalam menjawab pertanyaan tersebut yaitu melalui materi PowerPoint yang diberikan oleh dosen pengampu saya sendiri, yaitu Bapak Dr. Nurmanzah, dalam setiap kegiatan belajar mengajarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri, mohon maaf atas kesalahan saya baik yang disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.